Tapping nih Bu Betty, tolong dong. Iya ya, kenapa? Mau tapping yang rapi Ya Allah, lah. emang belum rapi. Nih brosnya biar kelihatan cantik. Iya. Kacamatanya miring, nih dikit lagi. Halo anak-anak YPI, karena kondisi COVID, maka Kita belajar melalui online PJJ SMP YPI. Setiap hari Jumat jam 1:30 sampai jam 2:30 hanya di YouTube channel SMP YPI Pulau Gadung. Ayo, udah belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kami panitia renovasi pembangunan Masjid Al-Iman Yayasan Pendidikan Islam Pulau Gadung ingin menyampaikan laporan terkini situasi yang alhamdulillah pada sampai saat ini berkisar antara 40%. Oleh karena perjalanan kami masih panjang, kami tetap mengharapkan kepada para donatur, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada untuk dapat menyalurkan sebagian rezeki yang Allah berikan ke rekening berikut ini. Bank DKI Syariah dengan nomor rekening 703210010838 atas nama Masjid Al-Iman. Bagi para donatur yang telah menyumbangkan ataupun menyalurkan sebagian rezekinya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas dengan balasan yang lebih baik. Terima kasih. Kami sampaikan jazakumullahu ahsanal jaza wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, don't forget to watch our English class in our YouTube SMP YPI Pulau Gadung at every Sunday at 1 until 2 p.m. Stay watch on in our YouTube, okay? Saksikan kelas bahasa Inggris di YouTube channel SMP YPI setiap hari Senin jam 1 sampai jam 2 siang di kelas bahasa Inggris. Oke? Bye, don't forget ya. Dan forget. Jangan lupa saksikan mata pelajaran PPKN setiap hari Senin jam 2 sampai jam 3 sore. Hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Tapping nih Bu Betty, tolong dong. Iya ya, kenapa? Mau tapping yang rapi Ya Allah, lah. emang belum rapi. Nih brosnya biar kelihatan cantik. Iya. Kacamatanya miring, nih dikit lagi. Halo anak-anak YPI, karena kondisi COVID, maka Kita belajar melalui online PJJ SMP YPI. setiap hari Jumat jam 1:30 sampai jam 2:30 hanya di YouTube channel SMP YPI Pulau Gadung. Ayo, udah belum? 3, 2, 1, kamera, roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali bersama Ibu di sini di PJJ YPI Belajar Online, nggak masalah. Oke anak-anak, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini akan cepat dapat kalian terima dengan baik dan tidak cepat hilang dari ingatan kalian. Oke? Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Malik. Robitu billahi. Nah, selesai. Oke anak-anak, hari ini Ibu melanjutkan masih melanjutkan materi yang minggu lalu sudah kita pelajari. Oke, siapkan buku dan alat tulis kalian masing-masing. Ada yang perlu dicatat ya dalam buku catatan. Oke, sudah siap semuanya? 1, 2, 3. Ya, bagus. Langsung kita mulai saja ya. Minggu lalu kita mempelajari unsur senyawa campuran ya. Kita mulai materi sampai dengan massa jenis. Oke anak-anak sekalian, kita lanjutkan dengan apa itu unsur senyawa dan campuran. Ya, unsur itu adalah zat tunggal ya. Kita lihat di sini nak, boleh ke depan langsung saja ya, Ibu terangkan di sini. Ya, ada unsur senyawa campuran. Kita mulai dengan unsur dulu. Unsur ya adalah zat tunggal. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana. Ya, unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diurai lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Unsur yang ada di alam ini berjumlah kurang lebih ada 118. Ya, terdiri dari unsur 118, 92 unsur yang terdapat di alam, ya, yang terdapat di alam. Selebihnya adalah unsur buatan. Nah, unsur ini dibedakan atas unsur logam dan unsur non-logam. Ya, ada unsur logam, ada juga unsur non-logam. Apa sih sifat-sifat dari unsur logam? Unsur logam itu biasanya mengkilap. Ini ciri-cirinya nah. Ya. Kemudian dapat direntang ya, atau ditempa. Ya, dapat ditempa, bersifat konduktor, menghantarkan arus listrik. Ya. Kemudian bersifat padat pada suhu kamar. Ini unsur logam, ya. Kemudian unsur non logam ya disebut dengan unsur metaloid, biasanya lebih rapuh. Ya, unsur non logam itu lebih rapuh, bersifat semikonduktor. Ya. Kemudian ada juga yang sebagian yang berkilau. Ya. Nah, unsur yang ada di alam ini ya
sama seperti manusia nak, karena banyak punya nama. Supaya apa? Supaya tidak keliru, supaya tidak tertukar antara unsur yang satu dengan unsur yang lainnya. Ya. Kemudian unsur-unsur ini diberi nama. Ya, diberi nama oleh John Jacob Berzelius. Nih yang memberi nama unsur. Ya. Jacob Berzelius mengatakan bahwa setiap unsur diberi nama dengan menggunakan bahasa Latin, ya. Namanya digunakan dengan bahasa Latin. Kemudian setiap unsur tadi harus diberi lambang. Lambangnya dengan apa? Ya, lambang unsur ditulis dengan huruf ya dari nama unsur yang ditulis dengan bahasa Latin. Contoh ya, kita kenal hidrogen. Ya. Ada unsur yang nama atau lambangnya ya ditulis dari nama huruf depan nama unsur. Ya, contoh hidrogen. Ya, hidrogen. Huruf depannya H, maka lambangnya menjadi H besar. Ditulis dari huruf depan nama unsur. Ya, huruf besar dari nama unsur. Ya, huruf besar yang ada di depan ini, nah, hidrogen. Contoh lainnya, nitrogen. Lambangnya N. Ya. Kemudian unsur karbon dilambangkan huruf C. Semua menggunakan huruf besar. Oke, paham sampai di sini? Ya, lambang unsur ditulis dengan bahasa Latin dengan huruf depan dari lambang unsur. Masih ada lagi contoh lainnya. Oke, saya ambil sulfur. Dilambangkan huruf S. Dari sini timbul pertanyaan. Kalau ditemukan unsur lain dengan huruf depan yang sama, ya, bagaimana cara penulisannya? Ya, nah penulisan nama unsur ini ditemukan berdasarkan penemuan unsur itu secara berurutan. Nah, kalau ada, contoh di sini, nama unsur yang huruf depannya sama, bagaimana menulisnya? Ya, bisa juga ditulis dengan huruf depan, ya. Kemudian diikuti salah satu huruf kecil dari nama unsur itu. Contoh yang nama depannya sama dengan H, misalnya helium. Lambangnya hurufnya H besar. Salah satu huruf yang mengikuti yang ada dalam nama unsur He. He bukannya he ya nak, He.
Contoh lagi, natrium, nama huruf depannya sama. Natrium. Ya, dilambangkan dengan N, salah satu huruf kecilnya Na. Nikel. Sama huruf depannya N, maka lambangnya Ni. Ya, kita lanjut, masih yang sama. Kalsium. Huruf depannya sama C, diikuti salah satu huruf kecil, Ca. Ya, kita lanjut. Silikon. Ya, huruf depannya S, salah satu huruf kecilnya Si. Sampai sini sepaham nak? Ya. Penulisan dari lambang unsur. Dipahami sejenak? Ya. Boleh kalian catat? Tiga menit dari sekarang akan Ibu lanjutkan ke penjelasan berikut. Kalau sudah, kita lanjutkan dengan senyawa. Oke ya, paham ya? Kita lanjut dengan senyawa. Senyawa merupakan zat tunggal terdiri dari dua unsur atau lebih, ya. Kemudian berikatan secara kimia. Bisa tidak senyawa ini dipisahkan dari unsurnya kalau sudah bergabung? Bisa, yaitu dengan reaksi kimia juga. Oke, kita lanjutkan. Ada berapa senyawa? Ya. Senyawa itu ada dua macam. Ada sini ya nak, lihat nak. Zat tunggal terdiri dua unsur atau lebih berikatan secara kimia. Ya, ada senyawa unsur, senyawa yang terdiri dari unsur yang sama. Ya, senyawa yang terdiri dari unsur yang sama. Contoh senyawa unsur. Misalnya kita lihat ada gas oksigen dengan lambang O2. Ya. Nah, senyawa gas oksigen ini terdiri dari oksigen semuanya, terdiri dari unsur atau atom
oksigen. Ya, apa sih sebenarnya senyawa ini? Ya, zat yang ada di alam ini jarang bisa berdiri sendiri, tetapi harus bergabung dengan unsur-unsur lainnya, entah itu 2 bahkan lebih, ya, membentuk senyawa. Baru dia bisa dapat dimanfaatkan oleh kita. Ya, untuk berdiri sendiri tidak bisa, tapi harus bergabung dengan unsur-unsur yang lain. Kalau baru oksigen saja tidak bisa dimanfaatkan oleh kita manusia. Tapi kalau sudah berbentuk gas oksigen, baru senyawa ini bisa dipergunakan. Ya, kalau Ibu gambarkan, ya, di alam itu ada gas oksigen. Di sini oksigen, ya. Ini ada oksigen. Ini oksigen juga banyak banget nah di alam. Antara oksigen yang satu dengan yang lain ini harus berikatan, ya, membentuk yang namanya senyawa. Senyawanya apa? O2. Karena dalam satu ikatan ini terdiri dari dua apa? 2 unsur atau 2 atom oksigen. Ya. Kemudian ada senyawa molekul. Senyawa molekul terdiri dari unsur yang berbeda. Misalnya air. Ya, rumusnya H2O. Nah, di dalam air ini terdiri dari unsur hidrogen dan oksigen. Antara hidrogen dan oksigen itu berbeda, ya. Kemudian tapi berikatan secara kimia membentuk senyawa air. Ya. Nah, kalau di senyawa unsurnya sama, oksigen dengan oksigen. Kalau digambarkan ada oksigen. Ya, nah, oksigen ini berikatan di sini. Ya. Kemudian ada unsur hidrogen. Ya. Ada unsur hidrogen. Ya, unsur hidrogen di sini. Kemudian 2 unsur hidrogen bergabung dengan 1 oksigen, ya, membentuk senyawa yaitu H2O. Nah, ya, ini contoh senyawa unsur terdiri unsurnya sama. Kalau yang senyawa molekul terbentuk dari unsur yang berbeda. Paham? Paham sampai di sini? Silahkan kalian catat sebentar. Saya beri waktu 3 menit dari sekarang. Ya, sebelum Ibu melanjutkan ke pokok bahasan berikut, ya. Oleh karena itu nak, ditonton yang baik, ya. Channel ini kalau kalian kurang jelas, kalian bisa juga membuka di internet, ya, untuk lebih jelas lagi. Oke, silakan dicatat sambil saya tunggu. Sekedar info, kalau kalian yang sudah memiliki buku yang sudah saya sarankan, ya, kalian bisa membuka, membaca, dan mempelajari pada halaman 113.
Ya, halaman 113 sampai dengan ya. 113 sampai halaman 122 untuk lebih melengkapi lagi dari apa yang sudah saya paparkan di sini. Oke, saya tambahkan ya, itu baru contohnya 2 ya. Nanti kita lanjutkan dengan dikit lagi sih. Oke. Sampai di sini, Nak. Setelah ini kita akan lanjutkan kembali. Dan jangan kemana-mana, tetap di PJJ YPI Belajar Online. Nggak masalah. Tapping nih Bu Betty, tolong dong. Ya kenapa? Mau tapping yang rapi Ya Allah, emang belum rapi. Nih, brosnya biar kelihatan cantik. Iya. Kacamatanya miring. Nih dikit lagi. Halo anak-anak YPI, karena kondisi COVID, maka Kita belajar melalui online PJJ SMP YPI. setiap hari Jumat jam 1:30 sampai jam 2:30 hanya di YouTube channel SMP YPI Pulau Gadung. Ayo, udah belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kami panitia renovasi pembangunan Masjid Al-Iman Yayasan Pendidikan Islam Pulau Gadung ingin menyampaikan laporan terkini situasi yang alhamdulillah pada sampai saat ini berkisar antara 40%. Oleh karena perjalanan kami masih panjang, kami tetap mengharapkan kepada para donatur, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada untuk dapat menyalurkan sebagian rezeki yang Allah berikan ke rekening berikut ini. Bank DKI Syariah dengan nomor rekening 703210010838 atas nama Masjid Al-Iman.
bagi para donatur yang telah menyumbangkan ataupun menyalurkan sebagian rezekinya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas dengan balasan yang lebih baik. Terima kasih. Kami sampaikan jazakumullahu ahsanal jaza wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, don't forget to watch our English class in our YouTube SMP YPI Pulau Gadung at every Sunday at 1 until 2 p.m. Stay watch on in our YouTube, okay? Saksikan kelas bahasa Inggris di YouTube channel SMP YPI setiap hari Senin jam 1 sampai jam 2 siang di kelas bahasa Inggris. Oke? Bye. Don't forget ya. Don't forget. Jangan lupa saksikan mata pelajaran PPKN setiap hari Senin jam 2 sampai jam 3 sore. Hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Tapping nih Bu Betty, tolong dong. Iya, kenapa? Mau tapping yang rapi Ya Allah, emang belum rapi. Nih brosnya biar kelihatan cantik. Iya. Kacamatanya miring, nih dikit lagi. Halo anak-anak YPI, karena kondisi COVID, maka kita belajar melalui online PJJ SMP YPI. Setiap hari Jumat jam 1:30 sampai jam 2:30 hanya di YouTube channel SMP YPI Pulau Gadung. Ayo, udah belum? Oke, 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya anak-anak, kembali lagi bersama Ibu di sini di PJJ YPI Belajar Online. Nggak masalah, kita lanjutkan kembali ya. Tadi kita sudah membahas sampai dengan senyawa ya. Senyawa merupakan zat tunggal, terdiri dari 2 unsur atau lebih, berikatan secara kimia. Sifat yang berikutnya adalah sifat senyawa berbeda dengan unsur penyusunnya. Ya. Coba kita lihat air ya. Sana air tadi contohnya. H2O. Atau air itu terdiri dari gas hidrogen dan oksigen. Ya. Kedua unsur ini memiliki sifat yang berbeda, nggak sama. Ya. Hidrogen adalah gas, oksigen adalah gas, tidak kelihatan. Tetapi apabila oksigen dan hidrogen bergabung membentuk senyawa, itu senyawa air, maka kita bisa merasakan, oh ini air, kemudian kita bisa memanfaatkan. Contoh lain, ya, karbon dioksida, CO2. Ya. Karbon dioksida. Ya, ini merupakan gas ya. CO2. Terdiri dari apa saja? Dari karbon dan
oksigen. Ya. Karbon, oksigen gas, logam. Ini setelah membentuk karbon dioksida berupa apa nak? Berupa gas. Ya. Contoh senyawa yang lain dalam kehidupan kita sehari-hari, kita kenal gula. Anggap gula pasir. Ya. Gula pasir ini terdiri dari unsur karbon, ya, oksigen, dan hidrogen. Ya, sebelumnya C6H12O. Ya, kemudian garam. Garam dapur. NaCl. Ya, ini terdiri natrium dan klor. Ini gas. Ya. Kalau klor saja nggak bisa dimanfaatkan oleh manusia, tetapi setelah terbentuk garam dari unsur natrium dan klor, maka garam ini bisa kita manfaatkan. Nah, itulah ya bahwa senyawa itu setelah menjadi senyawa, sifat unsur penyusunnya itu akan berbeda. Ya. Karena kalau masing-masing ini seperti karbon, oksigen, hidrogen sendiri atau natrium, klor sendiri, itu manfaatnya dan sifatnya berbeda. Kalau sudah Na dan Cl membentuk garam, ya, kalau sudah karbon, oksigen, hidrogen membentuk gula, sifatnya akan berbeda dengan unsur penyusunnya. Oke, sampai di sini. Pahami lagi, ya. Udah, kita lanjutkan. Ya, itu senyawa. Kita lanjutkan dengan campuran. Ya. Ada pertanyaan, Bu, bagaimana memisahkan senyawa menjadi unsur-unsur penyusunnya? Ya. Dipisahkan dengan reaksi kimia juga, baru unsur-unsur ini akan terpisah ya dari senyawa tadi. Jadi dapat dipisahkan menjadi unsur-unsur penyusunnya dengan reaksi kimia juga. Ya, itulah sifat senyawa. Oke, kita lanjutkan dengan campuran. Campuran ini merupakan gabungan dari beberapa zat. Ya. Jadi gabungan dari beberapa zat. Bisa zat padat dengan zat cair, bisa zat cair dengan zat cair, bisa zat padat dengan zat padat, bisa juga zat cair, zat padat bercampur menjadi satu. Namanya campuran. Jadi campuran atau gabungan dari beberapa macam zat. Ya. Nah, sifat campuran itu terdiri dari beberapa zat. Kemudian dapat dipisahkan unsur penyusunnya dengan reaksi fisika biasa, bisa, ya. Nah, campuran ini dibedakan atas, ya, campuran yang homogen
dan campuran yang heterogen. Apa itu campuran homogen? Campuran homogen merupakan campuran yang serba sama. Ya. Campuran homogen adalah campuran yang serba sama. Kalau heterogen, campurannya tidak sama. Ya. Campuran homogen ini sering disebut dengan larutan. Campuran homogen sering disebut dengan larutan. Contoh, ya, kita sediakan air dalam gelas. Kita masukkan gula. Masukkan gula. Kita aduk. Begitu kita aduk, ya, gulanya lama-lama nggak ada. Ini jernih saja kelihatannya, nah. Kita rasakan di bagian atas, pasti manis, ya. Rasain bagian bawah, pasti manis. Di tengah juga manis. Semua kita rasakan di bagian tempat mana saja rasanya manis. Artinya apa? Gula ini bercampur merata di dalam air. Ya, gula bercampur merata di dalam air. Ya, makanya campuran homogen disebut juga dengan larutan. Apakah hanya gula saja yang dapat dibuat larutan? Bisa juga sirup, ya. Sirup dicampur dengan air, kita aduk. Semua bagian dari sirup, air sirup itu semuanya manis, bercampur merata. Ya. Nah, pada larutan yang perlu diperhatikan ada dua zat. Ya. Itu terdiri dari zat pelarut dan zat terlarut. Kalau kita membuat campuran gula dengan air, ya, maka larutannya adalah air gula, ya. Zat pelarutnya apa? Zat pelarutnya air. Ini baru benar, ya. Zat terlarutnya, ya. Larutan terdiri dari zat pelarut dan zat terlarut. Jelas sih itunya. Oke. Terus contoh larutan yang lain. Bagaimana kalau kita campurkan garam? Ya, garam dengan air. Maka yang menjadi larutannya larutan garam. Pelarutnya adalah air, zat terlarutnya adalah garam. Bu, kalau sirup dengan air bagaimana? Ya, menjadi air sirup larutannya. Zat pelarutnya air, zat terlarutnya adalah sirup. Oke, paham? Paham? Ya, kemudian kita lanjutkan dengan ini dipahami, nah. Ya, kita lanjutkan dengan campuran yang heterogen atau campuran yang bercampur tidak merata. Apa contohnya? Contoh, ya.
kita memasukkan ke dalam sebuah gelas. Ya. Gelas ini kita isi beras. Kemudian kita isi dengan jagung. Kita aduk. Ya. Ada butiran beras, butiran jagung. Beras, jagung. Aduk. Masih kelihatan tidak campuran antara beras dan jagung? Pasti kelihatan. Ya. Karena apa? Bercampurnya nggak merata. Walaupun bercampur tidak merata, masih kelihatan zat-zat yang dicampurnya. Terus bagaimana memisahkannya? Nah, misahkannya masih gampang, nak, bisa diambilin satu-satu. Berasnya pisahkan beras, jagungnya pisahkan jagungnya, ya. Jadi bisa dipisahkan secara fisika. Ya, karena bercampurnya tidak merata. Ini contohnya. Kopi dengan gula, masih ada butiran gulanya terpisah, tidak bercampur dengan kopinya. Itu contoh lain apa? Sampah. Di dalam sampah ada plastik, ya. Ada sayuran, ada buah-buahan busuk, ada kertas, ya, mungkin ada tanah dimasukkan ke situ. Nah, dari sampah itu bisa nggak dipisahkan unsur yang ada di dalam sampah? Bisa, ya. Sampah tergolong campuran yang heterogen. Apalagi, nak? Contohnya tanah. Kenapa tanah disebut campuran heterogen? Karena dalam tanah ada kerikil, ya, ada pasir, ada batu yang lebih besar, mungkin ada semen di dalamnya. Itulah contoh lain sebagai campuran yang heterogen. Silakan dipahami. Ya, kalau sudah Ibu akan memberikan tugas yang harus kalian kumpulkan, ya. Hari Minggu. Jangan ada yang terlewat, ya, nak, ya. Tugas yang akan saya berikan ini dikumpulkan hari Minggu. Saya tuliskan. Bisa digedein nggak, ya?
Oke, anak-anakku sekalian, inilah tugas untuk kalian. Ada 3 soal, ya. Yang pertama, Romawi 1. Tuliskan lambang unsur nitrogen, kalium, emas, dan besi. Romawi 2. Tuliskan unsur penyusun dari NaOH. NaOH, ya, NaOH. Atau natrium hidroksida, kemudian H2SO4, asam sulfat, yang ketiga karbon dioksida. Ya. Romawi 3, larutan terdiri dari apa saja? Ya. 2, senyawa ialah. Ya. Untuk tugas silakan kalian tulis, kerjakan di rumah. Saya tunggu hari Minggu. Ya. Tugas kalian harus dikumpulkan hari Minggu. Senin PTS ya. Ya. Karena hari Senin jangan lupa nak. Ya, ulangan penilaian tengah semester itu akan dimulai. Ya. Jadi supaya pekerjaannya tidak bertumpuk, tulis ini, tugas dikumpulkan paling lambat hari Minggu. Lewat hari Minggu, ya penilaiannya saya anggap 0. Oke? Silakan. Sudah kali Pak? Saya tutup. Demikian anak-anakku materi pembelajaran untuk hari ini. Ya, semoga anak-anak dapat mengerti apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, jangan lupa jaga kesehatan. Ya, tetap semangat belajar. Kalau keluar jangan lupa pakai masker, rajin cuci tangan dengan menggunakan sabun, jaga jarak aman dari orang-orang di sekitar kalian. Kita bertemu kembali minggu depan. Demikian dari Ibu, moga apa yang diterangkan dapat diterima baik dengan kalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu.